Yo Gadgeters, welcome to the second episode of Last Cam Standing. Hari ini kita akan battlein pemenang dari episode sebelumnya, yaitu Xiaomi 14 Pro. Dan akan kita versusin dengan Oppo Find X7 Ultra. Apakah Xiaomi bisa memberikan perlawanan untuk Oppo Find X7 Ultra? Kita lihat. Sebelum mulai, gue mau info ya, segala penjelasan tentang series Last Cam Standing ini ada di video episode pertama, termasuk di komen yang gue pin. Intinya, di segmen ini ada kamera flagship, kita fight. Yang menang stay untuk battle berikutnya, yang kalah out. Nanti di akhir tahun, pemenangnya bakalan ada dua. Yang pertama adalah yang terlama berada di Last Cam Standing. Dan yang kedua, yang masih bertahan di akhir tahun. Untuk mempersingkat dan fokus pembahasannya juga, spek kamera akan gue taruh di deskripsi ya guys. Terakhir, namanya urusan kamera, ini ada subjektivitas ya. Kami akan memberikan kesimpulan berdasarkan selera kami tanpa melupakan kalian yang punya selera berbeda. In the end, ini bukan soal menang kalah secara absolut. Last Cam Standing ini untuk mencari smartphone kamera mana yang kami berdua personally akan terus pakai sebagai daily driver untuk urusan kamera. Oke? Ready? Let's go! Supaya mempermudah, gue akan hanya sebut nama brand ya guys dalam pembahasan. Kita mulai dari soal fotografi dulu, baru lanjut nanti ke urusan video. Urusan fotografi, kedua handphone punya beberapa mode warna ya. Find X7 Ultra defaultnya di mode auto dan ada pilihan master mode juga. Xiaomi punya Leica Authentic dan Vibrant. Nih perbedaan warnanya. Di Find X7 Ultra di auto adalah mode warna yang masih komersil, masih eye pleasing, walaupun arahnya cenderung natural. Kalau master mode, gue jamin mayoritas kalian gak suka karena sangat natural. Sampai kalau backlight pun dynamic range-nya tidak diproses dengan benar. Tonton video Find X7 Ultra kami untuk penjelasan yang lebih komprehensif tentang mode ini. Untuk Xiaomi udah tau lah ya perbedaan antara Leica Authentic dan Vibrant. Di Xiaomi, Leica Vibrant adalah yang eye pleasing, saturated. Leica Authentic adalah yang less saturated, ada look klasik Leica-nya, which include vignette tipis di pojokan. Nah, untuk mempermudah, kita samain aja ya guys dua-duanya di mode warna yang komersil. Mode auto di Find X7 Ultra dan mode Leica Vibrant di Xiaomi. Walau kita utamanya menggunakan objek orang untuk ngejudge kamera sebuah smartphone karena skin tone sejatinya adalah sesuatu yang paling sulit untuk dibikin bener. Tetaplah ada shotnya sebagai baseline yang merupakan objek non-orang. Di shot ini kita bisa lihat Xiaomi dalam mode Vibrant tuh lebih saturated dari Find X7 Ultra di mode auto. Untuk detail pada kondisi pencahayaan bagus begini mirip-mirip aja, cuma memang depth of field Find X7 Ultra lebih shallow atau awamnya titik fokus lebih sempit gara-gara sensor yang lebih besar dan bukaan yang fix di f1.8. Kita harus apresiasi Xiaomi yang punya variable aperture yang bisa buka tutup dari f1.42 sampai f4 tergantung kebutuhan. Jadinya sampai ujung piring pun masih fokus tuh Xiaomi. Oke, lanjut ke menu utama, objek orang. Komparasi pertama, main camera. Walaupun misalnya selera warna kalian eye pleasing saturated sekalipun, gua rasa mayoritas bakalan pilih Find X7 Ultra. Lihat skin tone-nya cuy, itu gila, itu deket banget sama yang mata gue lihat. Warna baju juga on point. Mungkin ada yang penasaran kalau dibandingin sama authenticnya Xiaomi gimana bang? Well, aslinya juga nggak se-gothic dan se-dark itu si Ren. Masih soal warna, arahnya Find X7 Ultra itu preserving scene sesuai asli. Foto ini diambil mendekati senja, di mana matahari udah mau tenggelam dan ngasih warna yang sangat-sangat kuning. Kita tidak melihat itu di Xiaomi, tapi warna orange kuningnya tuh berasa di Find X7 Ultra. Tapi gue paham ya kalau ada yang suka auto white balance di push netral seperti di Xiaomi, selera aja. Soal detail, sekalian kali ya gue kasih info detail yang bener-bener kemampuan sensor versus yang hasil processing itu seperti apa. Lihat area rambut di kanan dan alis. Lalu coba kalian lihat rambut dan alis pacar kalian, istri atau ibu, atau kalau kalian cewek yang ngaca. Yang real detail tuh ya kayak Find X7 Ultra kan. Helai per helai rambut terlihat, tapi rambut secara overall nggak jadi kasar, nggak kayak sapu ijuk gitu kayak di Xiaomi. Ini adalah kelebihan sensor 1 inch Sony Lithia terbaru di Oppo.
Nah, tapi kalau mau ngetes soal skin tone, kamera smartphone tuh haruslah diuji ke proprietary test ala G2G, the kopi susu test, model dan Satish side by side. Jadi kelihatan mana yang eye pleasing, mana yang mendekati natural. Damn, buat kalian yang pernah ketemu Satish in person, pasti langsung setuju skin tone Satish ya kayak di Oppo. Gue gak bilang Xiaomi jelek, cuma yang gak sesuai asli aja. Di satu sisi pas gue tanya Iren model kita, dia prefer foto yang mana? Dia suka yang ada rona merahnya di pipi, di Xiaomi. So dia pick dirinya di foto hasil Xiaomi. Tapi sebenarnya pada mode auto di Oppo pun belum 100% skin tone asli Satish. Nih, di master mode baru skin tone asli Satish. Leica Authentic di Xiaomi pun belum bisa ngalahin jujurnya. Masuk ke kondisi yang challenging yaitu backlight. Ini nih kekurangan Oppo yang masih ngikut dari Find X6 Pro tahun lalu. Kalau udah terlalu backlight, area gelap tuh bisa keluar kebiruan begitu. Gue masih prefer di Xiaomi walau rada nge-wash out foregroundnya. Tapi ini mudah lah. Yang susah itu moto Satish di kondisi backlight. Dynamic range-nya harus berapa stops tuh? Kelihatan ya, skin tone Satish paling bisa di-preserve di Oppo, walau ya masih ada problem biru-biru tadi di rambut. Soal detail, gue rasa 11-12 aja ya di backlight begini. Oppo berasa lebih detail, tapi ya itu cuma pengaruh kontras aja. Masuk ke kondisi challenging selanjutnya, lighting remang-remang. Ini sebetulnya area dimana menurut pengalaman gue Oppo selalu bagus, tapi ketika di-compare dengan Xiaomi, gue masih prefer approach Xiaomi justru yang exposure-nya lebih kalem, gak terlalu diterangin kayak di Oppo. Lihat lampu di meja bar dan overall scene-nya. Detailnya Xiaomi juga masih oke ya, walau kelihatan memang hasil sharpening. Makin gelap ya makin jelas ya, malah Oppo yang lebih eye pleasing daripada Xiaomi yang lebih natural. Iren sih cantik ya di Oppo, tapi di Xiaomi lebih mirip sama kondisi asli. Soal over sharpening makin berasa nih tapi di Xiaomi, di mana Oppo detailnya masih sangat natural. Next, lensa ultrawide dan tele. Let's go. Pertama ultrawide dulu nih. Keduanya ultrawide-nya sama-sama bagus. Menurut gue mirip-mirip aja. Perbedaan datang dari dynamic range yang lebih baik sedikit di Oppo. Lihat gedung dan langit di background, serta skin tone yang nggak terlalu over merahnya seperti di Xiaomi. Detail sih masih mirip-mirip aja ya. Ketika dihadapkan ke situasi di mana banyak gelap terangnya dalam satu scene, soal exposure dan saturasi memang terlihat menjadi PR di Xiaomi. Lanjut ke tele, reminder, Oppo punya dua lensa tele periskop, 3x dan 6x. Sementara Xiaomi cuma punya satu dengan 3x zoom non-periskop pula. Pertama kita compare 3x dulu. Dalam kondisi pencahayaan ideal, selama tidak di pixel peep terlalu dekat sih no complaints ya dari keduanya. Paling soal exposure aja, di mana Xiaomi memilih untuk lebih kontras dan nurunin shadows, sementara Oppo lebih tepat. Kalau di pixel peep ekstrim, baru berasa memang Oppo lebih detail. Lihat area rambut dan baju. Seperti gue bilang di episode sebelumnya, Xiaomi punya problem dengan konsistensi warna di tele. Sering banget oversaturated dan skin tone jadi kemerahan. Apalagi kalau pencahayaannya mix kayak gini antara daylight dari matahari dan cahaya warm tungsten di indoor. Noise pun jadi mulai kelihatan dan detail berkurang. Di kondisi backlight, Oppo tuh luar biasa, bisa ngebalance depan belakang tanpa merusak objek utama. Masuk ke kondisi yang udah lumayan gelap, keuntungan Oppo memakai lensa teleperiskop dan sensor besar sebetulnya belum terlalu berasa di sini, masih terlalu mirip detailnya. Mumpung ngomongin tele, sekarang kita bahas portrait mode ya. Soal edge detection sih, antara keduanya nggak ada yang spesial. Mungkin Oppo konsisten sedikit lebih rapi sesuai dengan pengalaman gue sebelumnya. Cuma overall foto portrait gue prefer di Oppo karena gila cuy, skin tone-nya cuy akurat banget tanpa terlalu harsh. Sedangkan di Xiaomi udah terlalu proses, kayak ada look-nya begitu. Menghandle backlight pun Oppo lebih baik. Pada mode portrait ini, skin tone yang suka lari di lensa tele Xiaomi 14 Pro juga semakin sering muncul. Lagi-lagi Oppo berhasil mengcapture kuningnya matahari terbenam, sementara Xiaomi malah aneh. Masuk ke kondisi remang, Oppo semakin di depan. Xiaomi udah mulai rada terlalu gelap, soft, berasa ada glow-glownya gitu di kulit Iren. Sementara di Oppo masih dapat banget detailnya, warnanya, exposure-nya. Masuk ke 6x zoom, kelihatan banget ya perbedaan detail antara Oppo yang optical zoom dengan Xiaomi yang hybrid zoom. Hasil Xiaomi mulai soft, Oppo masih sharp tanpa berasa overprocess. Kalau kita push lagi ke 20x hybrid zoom, semakin jomplang lagi perbedaan yang ngezoom hybrid dari 3x sama yang ngezoom hybrid dari 6x. Top banget soal yang satu ini Oppo.
Soal selfie, dua-duanya bisa selfie ultra wide, cocok buat grup selfie. Oppo Dynamic Range-nya lebih baik, kelihatan di highlight di baju yang udah over di Xiaomi. Di luar itu, menurut gue secara detail 11-12 aja. Yang mengejutkan, justru selfie night mode di Xiaomi overall lebih clean dari noise daripada Oppo. Wah, ini Oppo bukan lagi selfie expert dong nih. Oke, itu soal fotografi ya. Overall kalau disuruh pilih satu soal fotografi, nggak sulit rasanya gue prefer Find X7 Ultra. Perbedaan harga sekitar 2 juta rupiah di China sana, itu berasa banget di sektor fotografi ini. Hampir di semua penilaian. Let's move on to video. Pertama soal settingan, Xiaomi bisa 8K 30fps, Oppo tidak. Cuma jarang banget kan itu dipakai. Yang terpenting adalah keduanya bisa 4K 60fps di semua lensa, including selfie. Mantep ya headphone flagship asal China sekarang, dari dulu kayak gini. Lalu masih soal settingan, Oppo bisa switching lensa ketika recording di 4K 60fps, sedangkan Xiaomi cuma bisa di 4K 30fps. Dan perpindahan lensanya walau belum selevel iPhone atau flagship Samsung transisinya, Oppo udah lumayan smooth ya. Masih ada ngejedaknya sedikit, tapi secara warna lebih konsisten dibanding Xiaomi. Terutama kalau pas Xiaomi pindah dari main camera ke tele. Oppo yang punya 4 lensa, itu bisa lebih mirip warna antar lensanya. Keduanya nggak bisa switch ke selfie video ketika jalan recording ya guys. Sekarang kita lihat kualitas videonya sendiri seperti apa. Di 4K 60fps dua-duanya bagus banget guys. Stabilisasi, dynamic range, detail itu bagus dua-duanya. Satu-satunya perbedaan cuma di skin tone. Dan ini gue prefer Oppo dibanding Xiaomi yang sedikit terlalu putih kulit irennya dan overall image yang terlalu kontras. Di Oppo ngikut karakter skin tone di fotografinya tuh. Lalu baik Oppo maupun Xiaomi secara bitrate tinggi dan FPS pun stabil. Jadinya ketika kita quick panning tetap smooth rasanya. Di sampel video ini juga kita bisa lihat secara warna memang Oppo lebih konsisten dengan sampel sebelumnya. Kemarin pas gue nonton Coldplay di Singapura itu agak garing sih, tapi ya serunya karena pas hari itu kebetulan hujan deras. Jadi gue sama penonton lainnya hujan-hujanan. Nonton Coldplay, habis itu pas kita pulang nunggu MRT juga hujan deras. Makanya itu kayak momen masuk angin banget sih kemarin. Ya tapi oke lah buat pengalaman nonton konser pertama kali di luar negeri. Oppo lebih baik soal perekaman audio ketika recording dengan kamera belakang. Omongannya Iren tuh lumayan stand out dari ambient noise yang berisik. Lalu secara volume pun lebih kenceng dari Xiaomi. Suara juga lebih tebal, sayangnya kurang bisa handle noise angin. Merekam video di 4K 30fps pada malam hari, keduanya 11-12 sih secara detail dan exposure. Xiaomi lebih tajam dikit namun lebih kelihatan noise-nya, sementara Oppo lebih clean dari noise tapi sedikit kalah sharp. Warna Oppo juga sedikit kemerahan. Untuk selfie video di 4K 60fps in general keduanya sama-sama bagus dari berbagai parameter. Cuma ada satu hal yang rada aneh di Oppo. Untuk FPS-nya suka ngedrop nih secara random. Ada beberapa kali gue record FPS aslinya tuh ternyata cuma 57, ada yang bahkan turun sampai 37 FPS. Ini mudah-mudahan hanya sekedar bug yang bisa di-fix via software update. Sedangkan untuk lensa-lensa lainnya, ultrawide sih gue nggak melihat perbedaan yang signifikan selain warna ya. Sementara untuk lensa tele pada 3x optical zoom di Oppo dan 3,2x optical di Xiaomi, gue prefer Oppo dari soal warna yang lebih natural. Namun kalau soal detail sebenarnya masih mirip-mirip aja. Xiaomi tuh warnanya udah kemerahan banget tuh mukanya si Fahmi. Perbedaan detail mulai berasa di 6x zoom, dimana artinya optical zoom di Oppo dan croppingan dari 3,2 kali di Xiaomi. Kelihatan Oppo punya keuntungan mempunyai dual periscope di sini. Perbedaan ini lebih berasa lagi di 10x, dimana keduanya artinya sudah croppingan dari optical lens terjauhnya. Yang perlu di-note, walau udah disetting ke 4K 60, ternyata di Xiaomi hasil videonya tetap 4K 30 kalau kita ngezoom di atas 3,2 kali. Oke ya, jadi itu soal video. Clear. Secara video pun Oppo in general lebih baik dari Xiaomi 14 Pro. Alright, itu adalah Oppo Find X7 Ultra versus Xiaomi 14 Pro. Clear winner Find X7 Ultra. Dari fotografi, dari versatility berbagai lensa yang dia kasih, dan juga tentunya video. Nah, memang pasti kalian akan bilang bahwa Find X7 Ultra ini lawan sepadannya
mungkin nanti adalah Xiaomi 14 Ultra. Itu bener banget. Makanya nanti ketika Xiaomi 14 Ultra launching, setelah dijual, obviously pasti akan kita beli dan kita akan masukin ke last cam standing. Kita lihat dia bisa ngalahin Find X7 Ultra atau enggak. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G2, racun-racun kami berikutnya. Ciao.